Good morning. Okay, stand up please. Greeting. Good morning, sir. Baik, good morning. Thank you. Okay, let's pray. Our Heavenly Father, now want to start our class. Please bless us from this day. In Jesus Christ we pray, Amen. Sit down please. Silakan duduk. Oke, baik. Hari ini kita akan belajar pelajaran agama. Tapi sebelumnya, Sir akan mengambil absen ya. Saya akan ambil absen. Saya mau cek siapa yang tidak hadir dan hadir hari ini ya. Saya mau panggil satu-satu namanya. Angeli hadir. Present. Brian. Christian Julio. Darren. Present. Stephanie Aurelia. Asian. Present. Jesse. Present. Jonathan. Present. Ya. Kenzo. Present. Stella. Hadir. Joel. Joel. Yosef. Ada. Sabna. Brian Clement. Oke, baik, terima kasih. Baik. Gimana kabar hari ini? Sehat-sehat semua kah? Ya. Sudah siap untuk pelajaran hari ini? Ya. Oke, kalau begitu sebelum kita masuk pelajaran, mengikuti pelajaran hari ini, saya mengundang kita berdiri semua. Kita menyanyi dulu satu lagu ya. Kita menyanyi Jesus love me this I know. Jesus love me this I know. 1, 2, start. Jesus love me this I know. For the Bible tells me so. Little ones to Him belong. They are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Baik, hari ini kita akan belajar ya pelajaran pendidikan agama sebuah buku guru ya. Dan judul kita hari ini, pembelajaran kita hari ini adalah baptisan sebagai tanda menjadi milik apa? Kristus. Baptisan sebagai tanda menjadi milik Kristus. Ini diambil dalam bahan Alkitabnya di dalam Roma 6 ayat 1 sampai 6 dan Kisah Para Rasul 19 ayat 4. Jadi inilah yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang baptisan sebagai tanda menjadi milik Kristus. Semua ada yang sudah dibaptis. Ada berapa yang ada yang sudah dibaptis? Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, terima kasih. Turunkan tangan. Nah, yang lain sudah mengangkat tangan, sudah dibaptis. Coba perhatikan. Gambar apa ini? Orang dibaptis. Ya? Orang dibaptis. Coba kalian pikirkan. Apa sih yang terjadi dengan orang yang dibaptis? Apa? Ya? Oh, katanya nih untuk mencerup dan menceramkan. Oke, baik. Itu ya. Sini ada kertas. Sebelum kita masuk materi, saya akan bagi kelompok dulu ya. Ya, saya akan mau bagi kertas ya sama kalian. Tapi saya akan jelaskan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu di sini ada KD-nya, kompetensi dasar dan indikator, di mana kompetensi dasar ini dikatakan bahwa bagaimana kita memahami bahwa Allah mengampuni dan menyelamatkan manusia melalui Yesus Kristus. Kemudian menjelaskan makna baptisan sebagai lambang pemalsuan di dalam indikatornya. Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu menjelaskan arti dari baptisan. Ketika siswa mengikuti pelajaran hari ini, diharapkan para siswa, para peserta didik boleh mengerti dan menjelaskan apa sih arti dari baptisan. Kedua, di mana
Setelah mengikuti rangkaian pembelajaran ini, diharapkan peserta didik bisa menjelaskan mati dan bangkit bersama Kristus. Dan yang ketiga yaitu menjelaskan kenapa Yesus Kristus harus dibaptis. Inilah ya tujuan pembelajaran kita hari ini. Baik, silakan coba memberikan pretest ya. Sebelum ini saya mau coba dulu dari kalian. Sini ada 2 soal. Soal yang saya berikan, nomor 1, apakah baptisan itu hanya untuk orang Kristen saja? Dan kedua, ketika dibaptis apa yang akan dilakukan orang tersebut ya? Sebentar saya akan bagi kelompok ya. Tapi ini saya mau coba masing-masing menjawab. Silakan menjawab di buku Anda masing-masing. Menurut ya jawaban pribadi Anda. Ya, menurut pribadi Anda ya. Apakah baptisan itu hanya untuk orang Kristen saja? Ketika dibaptis apa yang dilakukan orang tersebut? Silakan jawab. Ya. Langsung jawab tidak mengapa. Langsung jawab. Ini ada 2 soal ya, 2 soal yang saya berikan. Apakah baptisan itu hanya untuk orang Kristen saja atau ya di sini soal kedua. Ketika dibaptis apa yang dilakukan orang tersebut? Ya, saya mau coba dulu. Apakah kalian sudah pahami tentang baptisan ya? Tadi ada yang angkat tangan tadi yang sudah dibaptis. Oke, saya kasih waktu 3 menit dari sekarang ya untuk menjawab. Silakan menjawab sesuai dengan kata-kata sendiri 3 menit dari sekarang. Oke, Julio sudah selesai. 1 selesai. Ada yang sudah selesai angkat tangan kalau sudah selesai. Ya. Sudah? 2 orang sudah selesai. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 orang lagi. 9 selesai. Sekarang 10. Ya. Kalau sudah semua kita ya 11 plus 13. Oke, baik. Sudah? Baik. Apakah baptisan itu hanya untuk orang Kristen saja? Saya coba mengambil satu jawaban dari temanmu. Yang pertama coba. Menurut temannya ya, apakah baptisan itu hanya untuk orang Kristen saja? Saya hanya mengambil dari laki-laki, jawaban laki-laki maupun perempuan ya. Nanti sebentar saya akan kumpul ya tugas ini ya. Post-testnya ini saya akan kumpul ya. Sebentar. Baik, menurut jawaban temanmu, Julio, apakah baptisan itu hanya untuk orang Kristen saja? Jawabannya tidak. Semua orang boleh dibaptis. Oke, luar biasa. Tepuk tangan untuk Julio. Memang, berarti baptisan itu bukan untuk apa? Orang Kristen saja ya. Bukan untuk orang Kristen saja ya. Baptisan itu bukan untuk orang Kristen saja. Yang kedua, ketika dibaptis apa yang dilakukan orang tersebut ketika dibaptis? Jawabannya apa? Mencelupkan dan diselamkan. Ketika dibaptis apa yang dilakukan orang tersebut? Ya, ini apa? Dicelupkan dan diselamkan. Oke, tepuk tangan lo. Oke, hargai jawaban temanmu. Coba dari Angeli, saya lihat Angeli. Ya, coba saya lihat jawaban Angeli. Saya pinjam ya. Nanti yang lain kumpul ya sebentar ya. Baik, jawaban dari Angeli ya. Apakah baptisan itu hanya untuk orang Kristen saja? Tidak. Karena baptisan agar percaya kepada Tuhan. Nah, boleh lah. Ditutup tangan untuk Angeli. Oke, tidak. Ya memang tidak, karena baptisan itu untuk semua orang yang percaya. Yang kedua, ketika dibaptis, apa yang dilakukan orang tersebut? Menyelamkan diri ke air dan percaya kepada Allah. Oke, baik, puji Tuhan. Terima kasih jawaban dari teman kedua teman. Tepuk tangan untuk teman lagi teman. Nah, nanti yang tugas-tugas ini yang pretest tadi sebentar. Akhirnya ada post-test lagi ya. Post-test itu untuk menguji lagi ya. Baik, perhatikan di depan. Ya, perhatikan. Saya akan putarkan satu video. Ya,
Saya akan putarkan satu video, perhatikan ya video tersebut. Pada tahun ke-15 pemerintahan Raja Agung Tiberius, Pontius Pilatus menjadi gubernur Judea dan Herodes menjadi raja Galilea. Anas dan Kayafas menjadi imam besar. Firman Tuhan datang kepada Anas di padang gurun, dan dia menyertai seluruh daerah Yehuda untuk berkorban tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Bertobatlah kamu dan berilah dirimu dibaptis, maka Allah akan mengampuni dosamu. Seperti tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, ada suara yang berseru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap bukit menjadi rata. Jalan Iya, mati videonya ya. diluruskan, jalan yang berlebur diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan Allah. Kamu keturunan orang berudak, siapa yang mempunyai 2 helai baju harus memberikan 1 pada orang yang tidak punya. Dan siapa punya makanan harus membagikannya. Kami ini menaik pajak. Bagaimana dengan kau? Jangan menagih lebih dari seharusnya. Bagaimana dengan kami? Kita sanggup berbuat. Jangan mengambil uang orang dengan paksa. Dan jangan juga kamu memeras mereka. Cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Katakan, Kristus. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi yang lebih berkuasa daripadaku akan datang. Bukan tali kasutnya pun aku tidak layak. Dia akan membaptis dengan Roh Kudus dan api. Di tangannya ada diru untuk menapi dan mengumpulkan gandum di dalam lumbung, tetapi sekam akan dibakarnya. Kudus turun ke atas Yesus dalam rumah burung merpati. Dan suara Allah, engkau anakku yang aku kasih, aku berkenan kepadamu. Oke, baik, terima kasih. Nah, sekarang kita buat kelompok ya. Dengan mengamati video tadi, coba kita buat kelompok ya yang tadi. Sini ada kertas, akan bagikan ya. Kalian menjawab soal yang ada di papan ini, yaitu makna arti dari baptisan Tuhan Yesus ya. Jadi kalian akan buat 3 kelompok. Silakan buat kelompoknya, silakan. Saya akan kasih kertas ya. Silakan buat kelompoknya. Kelompok 1, 2, 3. Oke, silakan. Oke, terusnya. Saya di belakang saya. Saya di belakang. Ya. Oke. Wah, hati-hati ya. Oh, ini tinggi sekali ya ini ya. Baik.
Ditanya satu. Awas. Terus yang kita lagi terus. Oke, ini sudah ya? Ini kertasnya. Satu, ini sudah. Kertasnya. Ini kertas kalian. Sudah? Sekarang sudah dapat kertas? Silakan tulis ketuanya siapa, sekretaris, anggotanya, dan nama kelompok. Waktu kita kasih kesempatan 7 sampai 10 menit. Ya. Ketua, sekretaris, dan anggota, dan nama kelompok. Nama kelompok itu silakan cari nama kelompok yang berbau rohani. Misalnya kelompok Abraham, contoh kelompok Nuh atau Musa, kelompok Israel kah, kelompok Yerusalem kah. Oke, silakan. Atau kelompok Ya, terus sama mau di bawah ya. Jadi kalian akan mencari arti dari baptisan Tuhan Yesus. Ya. Ayo tanya sama teman-teman saya. Oke, 5 menit lagi. Ya. Oke. 5 menit lagi. Ya. Oke, 4 menit lagi. Oke, baik. 2 menit lagi dari sekarang. Nanti ketua-ketua kelompok mempresentasikan di depan ya, atau di mana?
Di tempat aja, di tempat ya. Ya tempat ya. Oke, sudah selesai. Bagus, sudah selesai. Satu, kelompok 3 sudah, kelompok 1 sudah. Kelompok 2, tinggal kelompok 2. Ya. Ya. Ya, selesai. Baik, kita mulai dari kelompok 1 dulu. Kelompok 1. Isen. Jadi kelompok 1. Menurut kelompok 1 arti dari baptisan Tuhan Yesus apa? Coba, stand up. Perkenalkan dulu nama kelompok. Shalom. Nama anggota. Oke, shalom. Kami dari kelompok 1 yang bernama kelompok Daud. Daud. Dengan anggota yang pertama sebagai ketua Isian, sekretaris Jesse, dan anggota yang lainnya Darren, Stella, dan Nay. Dari kelompok kami, arti dari baptisan adalah baptisan sebagai tanda kita telah menerima Yesus sebagai tanda hidup selamat. Oke, terima kasih, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Kelompok 2. Silakan. Silakan perkenalkan nama kelompok, nama anggota. Silakan. Kelompok anggota. Ketuanya adalah Jonathan, sekretarisnya Angel, dan anggotanya adalah Brian, Joel, dan Gio. Yang kelompok kami adalah sebagai tanda bahwa kita telah menerima Yesus Sebagai tanda menerima kita sebagai Yesus. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih, silakan dulu tepuk tangan dulu, beri aplaus dulu untuk kelompok 2. Oke, terakhir kelompok 3. Ya, kelompok 3. Silakan perkenalkan nama kelompoknya. Shalom, selamat siang semuanya. Oke, selamat siang. Kami kelompok 3 bernama kelompok Jordan. Ketuanya saya dan sekretaris Stefani, anggotanya ada Kenzo, Clement, dan Gira. Jadi kami menjawab dari pertanyaan yang diberikan oleh Sir, apa makna atau arti baptisan dari Tuhan Yesus. Jadi baptisan adalah tanda bahwa kita menerima Yesus Kristus dalam hidup kita. Baptisan. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Baik, baptisan adalah tanda. Boleh kumpulkan jawabannya selama mulai. Ada lagi di sini. Jawabannya kelompoknya. Ya, kelompoknya. Ya, thank you. Ayo kelompok 2. Oke, oh disalin ya kalimatnya ya. Baik, terima kasih. Oke, ya. Jadi kalian sudah melihat ya video tadi kan dan menjawab pertanyaan. Baik. Sekarang dari setiap kelompok, coba kalian tulis ya ciri-ciri orang yang ingin dibaptis. Silakan catat. Silakan ketua dan sekretaris yang catat. Ya, di buku ya, di buku. Ciri-ciri ya orang yang ingin dibaptis, ciri-cirinya apa saja? Ayo. 5 menit dari sekarang. Ayo. Oh, sudah terlanjur terus di buku ya? Sudah terlanjur. Boleh salin di sini supaya sudah 2 tugas yang Sir akan cek ya. Kelompok Yordan bisa salin di sini di bawah. Ciri-ciri orang yang ingin dibaptis. Kelompok Daud. Dan terakhir kelompok itu ya, Golgota. Silakan cari. Oke, 5 menit sekarang. Ciri-ciri. Siapa yang paling banyak dapat ciri-ciri ya? Ayo tanya sama teman yang sudah dibaptis, tanya ciri-ciri orang baptis apa? Iya, ayo pas bisa jawab. Ciri-ciri orang baptis. Kasih tahu sama teman.
Kalian sudah berapa dapat? Baru 3. Ini sudah berapa dapat? 4, sini 3. 2 menit lagi, 2 menit. Ayo, 2 menit lagi, 2 menit. Oke, 1 menit lagi. Kami sudah 6. Oh, sudah 6. Oke, luar biasa 6. Oke, selesai. Angkat. Oke, selesai ya. Baik. Putuskan di depan untuk menjawab. Silakan sekretaris maju ke depan, kelompok 3 dulu, kelompok 3 dulu. Kelompok 3 maju ke depan. Coba catat ya. Apa yang Anda dapatkan ciri-ciri yang orang yang ingin dibaptis? Coba bisa dicatat di sini. Ya, besar-besar apa-apa. Tapi dihapus. Oke, dua. Ya, thank you. Oke, silakan dulu, pegang. Kelompok 3, kelompok 2, silakan maju ke depan. Ini kelompok 3, ini kelompok 2. Oke, silakan. 2 aja. 2 aja. Ya. Di sini siapa? Maju. Saya pasti cewek kamu. Oke, baik, thank you. Kelompok 1. Pasti ada yang sama sebenarnya ya. Just two. Oke, thank you. Baik, terima kasih. Kita applause dulu untuk ketiga kelompoknya, masing-masing memberikan tepuk tangan dulu. Baik. Jadi kelompok 3 menjawab ciri-ciri apa? Ciri-ciri orang yang ingin dibaptiskan yaitu pertama, dia apa? Percaya dan mengenal Yesus Kristus. Kedua, dia harus pahami firman Tuhan. Itu ciri-ciri menurut kelompok 3. Sekarang kelompok 2. Ciri-ciri orang yang ingin dibaptiskan, kata kelompok 2 adalah menerima Yesus sebagai juru selamat. Jadi kalau mau dibaptis harus terima dulu apa?
Yesus sebagai juru selamat, harus terima, harus kenal Tuhan. Ya. Kedua, harus ikut perintah Allah. Oke, baik. Sekarang kelompok terakhir, kelompok 1 menjawab. Ciri-ciri orang yang ingin dibaptiskan, pertama, dia rajin berdoa. Jadi saya harus berdoa dulu, harus dibaptis. Yang kedua, dia katanya suka melayani. Oke, baik. Terima kasih jawabannya ya. Terima kasih jawaban kalian semua. Ya, 100 ya. Baik. Coba masing-masing lagi. Saya mau coba lagi dari setiap kelompok. Coba kalian buat kesimpulan. Langsung jawab aja dari sekarang berdiri. Buat kesimpulan, bagaimana dengan orang yang mengambil keputusan untuk dibaptis? Bagaimana dengan orang yang apa? Keputusan untuk dibaptiskan. Sudah dapat jawaban? Kalau sudah dapat berpikir ya, silakan ya. Kalau sudah dapat langsung berdiri. Bagaimana dengan orang yang mengambil keputusan untuk dibaptiskan? Bagaimana? Apa? Bagaimana dengan orang yang mau simpan gunting simpan besok? Sudah dapat? Bagaimana dengan orang yang mengambil keputusan untuk dibaptiskan? Bagaimana dengan orang yang mengambil keputusan untuk dibaptis? Sudah dibaptiskan ya? Oke. Coba, silakan. Jadi bagaimana orang Kristen itu adalah orang itu menerima Yesus sebagai juru selamat dalam dirinya. Keputusan, dia harus terima dulu. Oke, baik. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Satu lagi. Boleh bantu jawabannya? Ya. Bagaimana dengan orang-orang yang mengambil keputusan untuk dibaptis? Bagaimana dengan orang mengambil keputusan dibaptis? Dia harus siap. Siap apa? Dibaptis. Siap dibaptis. Apa lagi? Siap apa lagi? Siap menanggung dosa. Menanggung dosa. Ya, kita orang berdosa. Ayo. Jangan takut-takut menjawab. Tidak disalahkan. Yang penting mengeluarkan aja benar. Tidak ada yang disalahkan jawaban Anda. Apa? Dia akan bertanggung jawab atas dosanya yang dia perbuat. Dia akan bertanggung jawab. Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk saya. Tepuk tangan untuk kelompok saya. Jadi, ketika orang sudah betul jawaban kalian, ya, sudah betul jawaban kalian, memang inilah ciri-ciri ya orang yang kalau mengambil keputusan siap untuk apa? Dibenci. Ya, karena sudah mengikut Kristus. I have decided to follow Jesus. Mengikut Yesus keputusanku. Baik. Nah, coba kalian syarat baptisan apa? Silakan syarat baptisan. Ya. Ayo. Dia sedang Syarat dari baptisan. Ya. Setia pada Yesus. Apa lagi? Syarat baptisan. Hah? Mengikuti pendalaman Tuhan, mengikuti perintah Tuhan. Apa lagi? Apa? Mempercayai Yesus Kristus. Ayo kelompok sini. Syarat baptis ada. baptis Harus percaya pada Tuhan. Apa lagi? Suka melayani. Lebih dekat dengan Tuhan. Oke, baik. Terima kasih jawabannya. Kita akan lihat sebentar ya. Syarat-syarat untuk dibaptis apa sebenarnya ya? Ya. Kita lihat. Ya. Dalam perjanjian baru, baptisan ini berasal dari bahasa Yunani atau bahasa Greka. Namanya apa? Baptiso. Artinya menyelamkan atau dicelupkan, seperti kayak minuman teh. Kita tuang teh harus dicelupkan sampai basah itu supaya bisa merubah warna dari teh minuman teh tersebut. Kalau hanya setengah aja nggak bisa berubah. Nah, ini dia baptiso. Dari kata baptiso, harus celupkan. Jadi kalau orang mau dibaptis, kalau dia ambil dari bahasa Yunani harus dicelupkan, ya. Kalau di perjanjian lama,
baptisan itu dikenal dengan kalimat namanya tefillah, bukan tegula ya. Tefillah. Yang artinya apa? Pembersihan atau penyucian. Jadi gini, kalau kita sudah dibaptis bukan berarti kita nggak ada dosa lagi. Kita masih tetap berdosa. Makanya dalam proses kehidupan kita itu harus ada perubahan. Nah, upacara baptisan ini bagi orang agama Yahudi, mereka namakan itu tefillah. Ya, ini diwajibkan bagi para calon yang ingin dibaptis dari bukan orang Yahudi. Ketika mereka mau jadi pengikut agama Yahudi. Jadi tefillah ini artinya pembersihan atau pencucian, ya. Kemudian bab tefillah ya. Kalau dalam perjanjian lama ini adalah apa ya? Baptisan di zaman perjanjian lama adalah tindakan membenamkan diri seorang ke dalam air. Jadi harus benar. Bukan apa? Cuci muka. Baptisan. Jadi harus dia masuk ke dalam air seperti gambar siapa? Tuhan Yesus tadi. Tuhan Yesus ngapain? Dia apa? Masuk ke dalam air, ya. Nah, orang Yahudi ini menggunakan sungai. Jadi mereka harus ada banyak air kalau mau dibaptis sungai, kayak sida-sida. Dia lagi jalan ini, dia dibaptis karena ada sungai, dia dibaptis ya. Nah, kolam yang digunakan ya di zaman perjanjian lama dikenal dengan namanya mikveh ya, dalam perjanjian lama. Nah, ada seorang tokoh Aram, pemimpin Aram, dia dibaptis, namanya siapa? Naaman. Ada tahu ceritanya? Dia memiliki penyakit kusta. Berapa lama dia mencelupkan ke sungai? Berapa? 7 kali. Ke-7 kali dia langsung sembuh seperti kulitnya seperti anak-anak ya. Ya, di sungai Yordan. Ini dikatakan oleh Nabi Elisa dan akhirnya sembuh. Tetapi berabad-abad lamanya sebelum zaman Kristus, umat perjanjian lama percaya bahwa segala bentuk kontak dengan dunia itu mencemarkan. Jadi katanya kalau kita berhubungan dengan dunia luar sudah mencemar, sudah najis ya. Sentuh aja sudah berdosa. Sebelum mereka boleh makan atau berdoa karena sudah terkontak dengan dunia lain. Jadi nggak boleh ya, sudah najis ya, cemar. Terlebih dahulu mereka harus membersihkan diri. Jadi kayak murim ya, jadi sembuh nggak boleh dekat tuh, berdosa. Jadi mereka harus apa? Membersihkan diri. Hal ini nampaknya nyata ketika mereka berdoa pada hari Sabat. Kalau hari Sabat mereka berdoa, tetapi mereka sudah terkontak dengan apa? Dunia luar. Mereka harus apa? Apa namanya? Membersihkan diri. Kalau orang Muslim, mereka apa? Wudhu. Air wudhu kan, masuk, alas kaki, cuci ini tangan, muka, ya membersihkan diri. Dan ini adalah orang-orang wajib ya, orang-orang Yahudi wajib membersihkan diri mereka dalam satu kolam ritual namanya kolam mikveh. Nah, ternyata kolam itu diisi banyak air, bukan sedikit air ya. Ya. Kolam itu tersebut harus diisi dengan air yang mengalir, kadang-kadang disebut air hidup. Jadi ada air masuknya. Dan mereka harus menenggelamkan diri sepenuhnya ke dalam air. Kalau sudah terkontak, tercemar dengan dunia luar, mereka masuk ke kolam mikveh, masuk ke dalam. Ya, sampai basah semuanya, dari ujung kaki sampai ujung rambut harus basah. Bukan hanya basah setengah ya. Nah, mereka juga memerlukan seorang untuk menjadi saksi. Jadi kalau ada yang dibaptis harus ada saksi. Kalau sekarang ada diakon ya, penatua ya, untuk menjadi saksi. Nah, kaum pria wajib melakukannya setiap hari Jumat malam, sementara kaum perempuan melakukannya hanya sebulan sekali. Banyak orang Yahudi yang saleh masih melakukan praktek ini. Jadi membersihkan diri, khususnya orang ya kaum laki-laki setiap hari Jumat mereka membersihkan diri. Kalau perempuan sebulan sekali. Bayangkan mana lebih bersih? Laki-laki atau perempuan? Ya laki-laki ya. Perempuan sebulan sekali baru bersih. Laki-laki tiap hari Jumat. Baik, lanjut. Kalau dalam perjanjian baru, baptisan membasuh tubuh dan jiwa dari gaya dan cara hidup lama ke gaya cara hidup yang baru. Dibaptis artinya, berdiri sekarang orang berdosa. Ketika dibaptiskan, masuk ke dalam air, dia apa? Dibangkitkan. Itu artinya begini, dosa kita harus kuburkan dan kita harus hidupkan dengan hidup yang baru seperti Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus mati, dia masuk ke mana? Kubur atau langsung ke surga? Ke kubur kan? Kemudian dia bangkit sama dengan baptisan. Saya berdiri berdosa, menerima Yesus untuk dibaptis, dikuburkan manusia lama saya, kemudian dibangunkan dengan hidup yang baru.
Ya, ini dia. Dalam perjanjian baru, baptisan membasuh tubuh dan jiwa kita dari gaya dan cara hidup yang lama. Manusia yang berdosa, manusia yang lama. Dengan demikian dalam hidup baru ini kita dibebaskan dari perhambaan dosa. Sebaliknya kita menjadi hamba Allah di dalam Yesus. Kita ini dihamba oleh dosa, makanya saya terima baptisan. Baptisan memeteraikan seorang menjadi milik Kristus. Jadi kalau mau menjadi milik Kristus, apa namanya? Harus ada baptisan ya. Melalui baptisan, kehidupan lama yang penuh dosa kita dikuburkan dan kita bangkit dalam hidup yang baru. Tadi saya tanya, berapa yang berbaptis? Angkat tangan. Tapi bukan berarti ya nggak berdosa karena kita hidup di dunia yang berdosa. Makanya proses kehidupan kita, kerohanian kita harus kita naikkan ya. Baik. Jika demikian, apakah baptisan itu merupakan jaminan keselamatan? Kalau dibaptis selamat nggak? Ada nggak berpikir kalian bahwa kalau mau dibaptis itu selamat? Ya, baptis ya. Lanjut ya. Ini ya. Jika demikian, apakah baptisan merupakan jaminan keselamatan bagi orang Kristen? Keselamatan diperoleh hanya karena anugerah Allah di dalam Yesus Kristus. Kita dibaptis karena kita telah diselamatkan oleh Allah dalam Yesus Kristus. Kita lihat ada baptisan ya. Baptisan Yohanes. Jadi Yohanes membaptis Yesus di sungai Yordan. Ya, apa makanan dari Yohanes? Belalang dan madu. Belalang dan madu hutan. Ya. Baptisan Yohanes ini bersifat eskatologi, artinya bersifat ya. Eskatologi itu bersifat tentang dunia ini ya. Keadaan dunia sekarang ya. Peristiwa-peristiwa dunia sekarang ya. Berbicara tentang Kristus ya. Dalam baptisan Yohanes sekalipun bermakna penyucian diri dari dosa, tetapi sifatnya melambangkan pertobatan. Yang kedua, ada baptisan anak-anak. Ya, ada gereja yang melaksanakan baptisan untuk anak-anak, tapi ada juga gereja yang tidak melaksanakan. Mengakui baptisan, mereka mengakui bahwa baptisan orang dewasa. Tetapi karena kita sudah mengetahui arti baptisan itu dari bahasa apa? Yunani, artinya apa? Artinya apa? Ditenggelamkan, diselamkan. Oke. Ada lagi. Baptisan itu merupakan apa? Baptisan itu merupakan perintah Tuhan. Di dalam Matius 28 ayat 19 dan 20 apa yang dikatakan? Pergilah kamu ke seluruh dunia, beritakanlah Injil. Jadi kita harus beritakan Injil dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kita harus pergi karena ini adalah perintah Tuhan ya. Ada juga baptisan apa? Percik atau diselamkan ya. Sejak beberapa waktu yang lalu banyak terjadi ya cara baptisan. Mana yang lebih baik lebih alkitabiah. Namun Alkitab tidak pernah memberikan penekanan dan cara baptisan tertentu. Tapi kita lihat aja kata baptiso ya. Ditenggelamkan atau dicelupkan. Nah ini artinya saya katakan tadi, mati dan bangkit bersama Kristus. Bagi orang Kristen, baptisan melambangkan kematian dan kebangkitan orang percaya bersama dengan Kristus. Sebagaimana Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, demikian pula kita yang memiliki iman yang sejati di dalam Dia akan hidup dalam hidup yang baru. Roma 6 ayat 5 ya. Jadi kita yang sudah dibaptis sudah mati dari apa? Manusia lama. Sekarang yang sudah mati sekarang hidup baru. Tapi kalau kita sudah dibaptis, hidup baru terus kehidupan kita. Jangan gunakan manusia lama kita ya, manusia lama. Ini manusia lama. Istilah ini menunjukkan kepada manusia yang belum diperbarui. Keadaan seseorang sebelumnya kehidupan yang di dalam dosa. Manusia lama ini sudah disalibkan, yaitu dimatikan. Dengan Kristus disalibkan supaya orang percaya dapat menerima hidup baru dalam Kristus dan menjadi orang yang baru. Baik. Saya mau tanya dulu sama kalian. Kelompok 3, kelompok 1, kelompok 2. Apa yang Anda dapat hari ini? Dari kelompok 3, kelompok 1, kelompok 2 ketika mengikuti pelajaran arti baptisan. Jadi Iya. Jadi yang kita masih dari video tadi lah. Iya, video tadi. Yesus itu mencontohkan bagaimana manusia itu harus dibaptis sama seperti yang diberitakan Yesus mengabarkan Injil dan membaptiskan dalam nama
Bapak anak putra dan Roh Kudus. Oke, jadi itu seperti perintah ya. Terima kasih untuk Sapna, tepuk tangan dulu untuk Sapna kelompoknya. Terima kasih Tuhan memberkati. Kelompok apa lagi? Saya aku sini duluan. Oke, silakan duluan. Apa yang kalian kelompok simpulkan pelajaran kita hari ini? Seterusnya simpulkan. Tuhan Yesus yang memberikan teladan kita semua ya, agar kita semua dapat ikut Tuhan Yesus dibaptis dan dibaptiskan. Oke, baik. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, kelompok 2. Siapa ini yang belum ngomong di sini? Ada yang belum ngomong kan? Ayo, ada yang ngomong. Apa yang kalian dapat di sini? Pelajaran hari ini. Kesimpulan. Brian atau ada yang baru? Apa? Kita harus dibaptis untuk mendapatkan hidup yang baru, betul ya. Harus. Oke, tepuk tangan dulu. Betul. Nah, jadi hari ini saya mau tekankan yang kalian jawab itu hidup baru, perintah Yesus teladan, memang betul ya. Jadi apa yang Yesus sampaikan kita harus turuti. Pergilah kamu ke seluruh dunia. Kita harus pergi kemana? Ke seluruh dunia kan? Ke Amerika kan? Ke Australia? Tidak. Dunia itu artinya dalam lingkungan keluarga kita. Sampaikan kepada tetangga kita, kepada saudara-saudara kita tentang perintah Tuhan Yesus, arti tentang baptisan ya. Oke, baik. Ada kertas sama Sar. Sebelum saya kasih tugas rumah, coba silakan catat ini tugas. Saya kasih post-test ya. Tugas terakhir ya. Tugas terakhir untuk kalian ini sebelum ada tugas di rumah. Nah, silakan jawab. Jelaskan apa yang dimaksud dengan tefila, silakan catat. Jelaskan apa yang dimaksud dengan baptiso. Ayo, silakan catat, terkumpul ya. 3 menit dari sekarang. Ayo. Jelaskan apa yang dimaksud dengan tefila, apa yang dimaksud dengan baptiso. Jangan pakai bukunya ya, sudah sama. 2 menit dari sekarang. Oke, sudah? Coba bisa, kalau sudah kumpul aja ya. Bawa ke depan yang sudah dengan yang post, yang pre-test tadi dengan post-test tadi dengan jawaban tadi. Sudah? Oke. Kasih ya. Sudah. Baik. Terima kasih sudah menjawab ya. Soal dari post-test. Baik, sebelum kita berpisah mengakhiri pertemuan kita, sini ada tugas yang kalian harus kerjakan di rumah. Silakan masing-masing mencatat, tugas yang ada di sini. Ya, yang ada di papan. Ya. Ini tugas depan. Nanti saya periksa pertemuan berikutnya. Silakan catat soalnya.
Ya, halimau itu. Oke, baik. Nanti berikut, perhatian ya, untuk berikut kita akan belajar tentang karya pengampunan Allah dalam Yesus Kristus. Jadi pertemuan berikut kita akan belajar tentang karya pengampunan Allah dalam Yesus Kristus. Jadi jangan lupa, ini untuk pertemuan berikut saya akan periksa dulu tugas yang saya berikan hari ini. Nanti berikut kita masuk materi baru, yaitu karya pengampunan Allah dalam Yesus Kristus. Baik, mungkin sampai di sini pertemuan kita. Saya undang kita semuanya berdiri dan kita akan berdoa. Okay, pray, bye. Get up. Pray for the Netherlands, our class, in Jesus' name we pray, amen. Thank you, sir. Oke, baik, thank you. Selamat siang, Tuhan memberkati. Amin.